video Dadang Dahyan mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efisien. Durasi video ini lebih panjang karena mengajarkan bukan 2 grammar, sebetulnya 4 grammar dan lebih banyak vocab. Perhatikan pengucapannya. Admire, admired, admired. Mengagumi. Equip. Kalau pakai ed jadi ada bunyi T. Equipped. Nah, kayak gitu ya. Equipped. Melengkapi. Citizen. Warga negara. Capital city. Ibu kota. Foreigner. Orang asing. Palace. Istana. State. Negara. Because. Karena. Sophisticated. Canggih. Jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Nih, yang sudah menghafal, nanti di soal ada kata yang digarisbawahi, semuanya diterjemahkan mundur yang digarisbawahi ini ya. Nah, saya tes yang sudah menghafal ya. Ayo, apa arti sophisticated? Vocab nomor 39, ayo apa? Canggih. Apa arti admire? Vocab nomor 32, apa? Mengagumi. Yang belum menghafal, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya ya. Yang sudah menghafal, mari kita terjemahkan. Matikan suara saya, terjemahkan sendiri. Para warga negara Indonesia dan orang-orang asing mengagumi mundur ibu kota negara, yaitu Nusantara. Karena ibu kota negara itu, kalau equip kan melengkapi. Kalau ada is, terus equipnya pakai ed artinya dilengkapi. Grammar ini akan diajarkan. Dilengkapi dengan istana presiden canggih. Para warga negara Indonesia dan orang asing mengagumi ibu kota negara, yaitu Nusantara. Karena ibu kota negara dilengkapi dengan istana presiden canggih. Nih, banyak vocabnya ya, hafalkan dulu. Karena akan membahas vocab yang banyak juga ya di video ini ya, seperti sudah saya janjikan. Hafalkan lagi agar vocabmu tambah banyak. Run, run, run. Lari, berjalan. Nah, berjalannya untuk bisnis saya berjalan, usaha saya berjalan gitu ya. Facilitate, facilitated, facilitated. Memfasilitasi, mempermudah. Sophisticated, canggih. Bridge, jembatan. Economy, perekonomian. Hydro, air. Electric, listrik. Like, seperti. Durable, kuat, tapi kuatnya dalam arti kuatnya tahan lama ya. Kalau kita punya bajunya udah 5 tahun, 6 tahun nggak rusak-rusak, itu durable gitu ya. Kita punya sepedanya udah 10 tahun nggak rusak-rusak, disebutnya durable. Kalau durable tahan lama ya. Tapi kalau strong, kuatnya dalam arti tidak mudah patah, atau besar tenaganya, besar suaranya, besar itu ya, kalau strong itu ya. Bukan berarti tahan lama kalau strong gitu ya. Smooth, lancar. Therefore, oleh karena itu. Ini vocabnya agak banyak ya. Itulah video ini khusus lebih panjang ya, karena vocabnya yang dibahas lebih banyak. Jedakan lagi lalu hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi. Yang tidak menghafal akan rugi, akan lebih susah memahami pelajaran grammar ini. Karena belajar grammar ini sambil praktekkan vocab yang tadi tuh. Sophisticated masih ingat apa? Canggih ya. Kalau ini kan power tuh pembangkit. Elektrik masih ingat? Listrik. Hydro masih ingat? Air yang canggih gitu kan ya. Sophisticated kan canggih ya. Durable masih ingat? Durable tuh tahan lama. Nah, jadi yang belum hafal rugi ya, akan lebih susah memahami pelajaran grammarnya ya. Sekarang saya akan langsung membahas 2 kalimat, yaitu kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif, kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber ya. Rumusnya subjek ditambah kata kerja ke-1, verbnya ke-1 ya, tambah s atau es kadang-kadang. Dan kalimat pasif ya. Pasif ini kalimat yang mengandung kata kerja berawalan bukan si, di ya. Di atau ter, diambil, terambil. Rumusnya subjek ditambah is, mr, dan kata kerjanya ketiga. Jadi beda ya tuh. Kalau kalimat aktif kan tidak ada is, mr-nya, kata kerja ke-1. Tapi kalau kalimat pasif pakai ISMR, tetapi kata kerjanya ketiga, gitu ya. Jika ada kalimat seperti ini nih, ibu kota negara kita Nusantara dipermudah dengan infrastruktur canggih, seperti pembangkit listrik tenaga air canggih, jembatan-jembatan kuat, tahan lama, dan lain-lain. Oleh karena itu, ekonomi kita berjalan lancar di sana. Nah, ini kalimat ini panjang ya. Nah, kalimat ini disebut compound sentence. Karena kenapa? Karena ada 2 anak kalimat. Jadi anak kalimat pertama, ibu kota negara kita
Nusantara dipermudah dengan infrastruktur canggih seperti pembangkit listrik tenaga air yang canggih, jembatan kuat, dan tahan lama. Satu nih, anak kalimat ke satu. Anak kalimat kedua, ekonomi berjalan lancar di sana. Ada dua nih, satu, dua. Kedua anak kalimat dihubungkan oleh kata oleh karena itu. Nah, jadi kalimat yang lebih panjang yang terdiri dari dua anak kalimat disebutnya compound sentence. Nah, jadi saya menerangkan 3 grammar ya. Jika ada soal compound sentence seperti ini, selesaikan anak kalimat dulu. Jadi selesaikan kita anak kalimat yang pertama ya. Jadi sampai DLL. Nah, sekarang kita lihat anak kalimat pertama harus pakai rumus yang ke-1 atau rumus kedua. Penentu rumus adalah vocab berwarna hitam ini. Nih, hitam ya. Lihat, dipermudah. Oh, dipermudah di, bukan si ini ya, di. Kalau di atau itu berarti harus pakai rumus kedua ya. Subjek, ISMR, kata kerja ketiga gitu ya. Ayo, mari kita terjemahkan. Ibu kota negara kita ini digarisbawahi mundur. Our state capital city. Nah, our state capital city. Terus masukin kata Nusantara. Nusantara. Nah, ini baru subjek ya. Setelah subjek, katanya dipermudah kan pasif harus pakai ISMR. Pakai is atau pakai ar ya, kita lihat. Kan ibu kota negaranya satu. Kalau satu pakai is, kalau ar kan untuk jamak. Jadi masukin is. Is. Sekarang kata rumus, kata kerjanya harus ketiga. Jadi mempermudah kan facilitate harus ketiga. Facilitate, keduanya facilitated, ketiganya facilitated. Nah, ini yang ketiga. Jadi is facilitated artinya dipermudah atau difasilitasi. Beres nih sampai sini rumus. Kata lain masukin aja dengan with. Nah, ini yang digarisbawahi terjemahan mundur ya. Infrastruktur canggih dari canggih dulu. Sophisticated infrastructure gitu ya. Kata seperti artinya like masukin. Pembangkit listrik tenaga air canggih, ini kan digarisbawahi mundur dari canggih dulu. Ya, canggih, sophisticated. Tenaga airnya hydro, listriknya electric, pembangkitnya power. Jadi sophisticated hydroelectric power, pembangkit listrik tenaga air canggih, gitu ya. Nah, beres sampai sini. Jembatan kuat sekarang balik juga. Jembatan kuat, jadi kuat dulu. Durable. Oh, jembatan kuat tahan lama, jadi tahan lama dulu. Tahan lama, durable, kuat, strong. Jembatan, bridges. Nah, gitu ya. Terus DLL, etc. Nah, beres nih. Anak kalimat pertama beres ya. Udah beres. Masukin kata penghubungnya oleh karena itu. Therefore. Nah, beres berarti sampai sini. Sekarang kita ke anak kalimat kedua. Anak kalimat kedua harus pakai rumus mana ya? Yang nomor 1, nomor 2 kita lihat. Kan penentu rumus yang warna hitam ini ya, berjalan. Oh, ini kalimat aktif. Jangan pakai ISMR, langsung kata kerja ke-1. Ya, jadi pakai rumus yang ke-1 ya sekarang. Jadi ekonomi. Ya, karena pakai rumus ke-1, langsung aja kata kerja ke-1. Berjalannya run. Nah, lancarnya smoothly. Di sananya there. Jadi ini dua anak kalimat ya. Anak pertama ini is facilitated artinya dipermudah. Anak kalimat kedua runs artinya berjalan lancar gitu ya. Nah, ingat seperti itu ya. Mungkin Inggris mana kalian bertanya, kenapa ini apa? Ada ini harus diterjemahkan mundur dari sini canggih dulu, sophisticated, terus air hydro, listriknya electric, pembangkitnya power harus terjemahkan mundur. Ini disebutnya pelajaran compound noun ya. Setelah beres rumus ini, pelajari video saya yang berjudul compound noun, yaitu video part 4A. Thumbnailnya warna biru ya. Nah, setelah beres ini tapi ya. Ingat ya. Sekarang hafalkan dulu ya. Kalimat itu ada kalimat aktif, subjek, verb 1, ada kalimat pasif. Subjek, ISMR, kata kerjanya ketiga ya. Ingat ya. Yuk, mari sekarang kita latihan dua kalimat tersebut. Nih, dua kalimat rumus tadi ditampilkan lagi sama saya di sini ya. Tampilkan. Yuk. Sekarang terjemahkan, kemudian pilih jawaban yang benar. Oh, jadi suruh terjemahkan dulu ya. Nanti pilih yang benar yang mana, ini, atau ini. Ayo, kita terjemahkan dulu. Ingat, semua yang digarisbawahi terjemahannya mundur, itu compound noun ya. Para warga negara Indonesia dan orang asing dikagumi ya, masa dikagumi ibu kota, mengagumi ya di sini. Mengagumi ibu kota negara, yaitu Nusantara. Karena, nah beres anak kalimat pertama, ini anak kalimat kedua. Ingat yang digarisbawahi mundur terjemahannya. Ibu kota negara. Nah,
Kan equip melengkapi dengan alat istana presiden canggih atau dilengkapi ya, lebih cocok dilengkapi, karena ibu kota negara nggak bisa melakukan sesuatu, bisa melengkapi nggak bisa, jadi dilengkapi dengan istana presiden canggih ya. Jadi terjemahannya para warga negara dan orang asing mengagumi, nah ini mengagumi ibu kota negara Nusantara, karena ibu kota negara yang ke bawahnya ini dilengkapi yang keduanya dengan istana presiden ya, ada melengkapi, mengagumi dan dilengkapi. Setelah beres nih, tadi kan ini mengagumi ya, terjemahannya mengagumi. Kalau berarti kalimat aktif dong ya, berarti yang benarnya jangan pakai istimar yang verb 1, berarti jawaban yang benar yang ini, nah yang admire ya, jawabannya admire. Terus yang kedua kan ibu kota negara tadi dilengkapi ya, tuh dilengkapi. Kalau dilengkapi berarti yang pasif dong, istimar kata kerja ketiga, berarti yang benar yang ini, is equipped. Nah, jadi ini jawabannya admire dan is equipped. Gitu ya, ingat ya. Lagi, terjemahkan dulu. Di sini tebak me atau di, sini me atau di ya. Ingat cuma yang di garis bawahi terjemahannya mundur. Ibu kota negara kita Nusantara mempermudah dengan infrastruktur canggih atau dipermudah? Dipermudah ya, karena ibu kota negara nggak bisa melakukan sesuatu, nggak bisa dipermudah ya. Dipermudah dengan infrastruktur canggih. Nah, jadi ini dipermudah ya terjemahannya. Seperti ini, ingat yang di garis bawahi mundur. Pembangkit listrik tenaga air. Ini harusnya hidroelektrik disambungkan ya Lisa. Terus jembatan-jembatan kuat, tahan lama, dan sebagainya. Oleh karena ekonomi berjalan lancar di sana. Ya, ini ya terjemahannya. Ibu kota negara kita Nusantara dipermudah dengan infrastruktur canggih seperti pembangkit listrik tenaga air canggih, jembatan-jembatan kuat tahan lama, dan lain-lain. Oleh karena itu, ekonomi berjalan lancar di sana. Ini terjemahannya ya. Nah, karena kita cek. Jawaban pertama kan dipermudah, yang ini dipermudah. Kalau di itu kan pasif ya, jadi harus di yang ini, berarti istimar verb 3, berarti yang benar yang ini, is facilitated, kan terjemahannya dipermudah ya. Yang kedua kan tadi ekonomi berjalan tuh kalau pakai rumus 1 ya, jangan pakai istimar kata kerja yang ke 1, berarti run, nah yang ini runs. Nah, jadi jawabannya is facilitated dan runs gitu ya. Sekarang terjemahkan dari soal bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi latihan aktif pasif lagi, dan pelajarannya compound sentence, kalimat panjang, terjemahan satu demi satu ya. Tapi kita cek dulu vocabnya. Warga negara mesti ingat dari C, citizen, orang asing foreigner, mengagumi admire, ini capital city, ini state, ini because, capital city, state, equip, with, pembangkit power, listrik, electric, air tenaga airnya hydro, ini sophisticated, jembatannya bridge ya, canggihnya sophisticated ya. Ini kalimat compound sentence ya, kalimat panjang yang terdiri dari dua anak kalimat, kedua anak kalimat dihubungkan oleh kata karena. Nah, karena ini panjang, selesaikan satu-satu. Anak kalimat pertama dulu nih, kita terjemahkan sampai sini ya, sampai Nusantara kita terjemahkan. Ingat penutur rumus adalah vocab yang berwarna hitam ya. Ini mengagumi, berarti pakai ini kalimat aktif ya, rumus 1 ya. Jangan pakai SMA, langsung kata kerja ke 1 ya, pakai rumus ini ya. Matikan suara, kalau sanggup terjemahkan sendiri. Ini para warga negara Indonesia dibalikan. Jadi Indonesian citizens and orang asing foreigners mengagumi, kata kerja ke 1 ya. Admire ya. Ingat jangan digaris bawahi, terjemahan mundur. State capital city Nusantara. Beres nih. Ya, Indonesian citizens and foreigners admire the state capital city Nusantara. Beres nih anak kalimat pertama. Setelah beres, masukin kata karena. Because. Nah, beres. Beres sampai sini ya. Sekarang anak kalimat kedua. Anak kalimat kedua pakai rumus apa ya? Ingat tentu rumus yang warna hitam ini. Dilengkapi di di itu pasif ya, di iter tuh ya. Jadi pakai rumus 2 sekarang. Istimar kata kerja ketiga. Ayo, terjemahkan. Ya. Ibu kota negara dibalik. Pakai the boleh. The state
capital city, ibu kota negaranya satu kan, jadi pakai is, jangan pakai R, kan pakai rumus 2 ya. Is, karena pakai rumus 2, harus kata kerja ketiga ya. Equipped, pakai ed ya. With, ini mundur ya. Ini panjang dari sini. Sophisticated hydroelectric power, gitu ya. And, ini mundur lagi. Sophisticated, jembatannya banyak. Bridges. Nah, bridges. Nah, jadi ini ada kalimat kedua. The state capital city is equipped. Ini dilengkapi, ada is kata kerja ketiga. With a sophisticated hydroelectric power, ini ke power and sophisticated bridges. Nah, gitu ya. Nah, ini ingat yang di garis bawahi ini. Oh, harus yang di garis bawah terjemahin mundur, ingat ya. Ini canggih dulu, sophisticated hydroelectric power gitu kan ya. Ini disebutnya pelajaran compound noun. Yang belum begitu paham pelajaran compound noun, setelah beres belajar dengan video ini, pelajari video saya yang berjudul compound noun gitu ya. Lagi, ayo soal lagi. Aktif pasif lagi ya. Tapi cek dulu. Ini compound sentence ya. Kalimat panjang, ada dua anak kalimat. Anak kalimat pertama dan anak kalimat kedua dihubungkan oleh karena itu therefore ya. Harusnya T-nya therefore. Nih, kita cek dulu vocabnya. Capital. Ini negaranya harusnya state, our, facilitate, with, infrastructure, sophisticated. Ini seperti like, power, electric, hydro, sophisticated, bridge, strong, durable, etc. etc. ya. Ini harusnya T. Therefore T ya. Economy, run, smoothly there ya. Sekarang kita selesaikan anak kalimat pertama, panjang sampai sini ya. Pernah ingat tentu rumus yang warna hitam, dipermudah di. Oh, berarti pakai rumus 2. Harus ada ISMR kata kerja ketiga ya. Jika sanggup, matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Ibu kota negara kita diterjemahkannya mundur. Our, ini harusnya S ya. State capital city, Nusantara. Nah, dipermudah pasif. Jadi pakai is kata kerja ketiga. Is facilitated with ya. Infrastruktur canggih dibalik. Sophisticated infrastructure like ya. Pembangkit listrik tenaga air canggih. Ya, dari canggih dulu mundur. Sophisticated hydroelectric power, jembatan kuat dan tahan lama, mundur dari tahan lama dulu terjemahannya. Durable, strong, bridges, etc. Beres nih. Jadi terjemahkan sampai anak kalimat pertama ya. Satu-satu terjemahannya. Our state capital city Nusantara is facilitated with sophisticated infrastructure like sophisticated hydroelectric power, durable strong bridges, etc. Beres nih anak kalimat pertama. Setelah beres masukin kata oleh karena itu. Therefore, nah gitu ya. Setelah ini kita masukkan terjemahkan anak kalimat kedua ya Inggris mana? Oh ini penentu rumus nih berjalan kan, berjalan berarti aktif, kalimat aktif. Jangan pakai ISMR, langsung kata kerja ke satu ya. Economy runs pakai S smoothly there. Economy runs smoothly there. Jadi jawabannya anak kalimat pertama pasif is facilitated. Nah, anak kalimat kedua aktif runs. Pakai S ya. Kenapa pakai S? Saya belum mengerti. Ini video 3 yang pakai S itu ini disebutnya kalimat aktif. Kadang-kadang sebuah kalimat aktif harus pakai S, karena enggak diajarkan di video part 1 saya yang berjudul simple present gitu ya. Jadi yang belum setelah beres ini yang belum mengerti yang baru lompat ke video 3, pelajari video 1A, 2A, ini 3A ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab dengan soal tanpa bantuan saya. Buka playlist Ladang Dahyar agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Jadi buka playlist saya agar urutannya benar tentunya. Agar terus memperoleh info pelajaran terbaru saya, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video saya.